Halo kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara, bertemu lagi dengan channel Renat Juanda, channel yang membahas serba-serbi tentang tanaman hias. Kita masih membahas tentang Anthurium species. Nah, kali ini kita bertemu dengan Anthurium corong. Bensinnya kemana? Nah, ini dia Anthurium corong. Kenapa disebut dengan Anthurium corong ya? Mungkin karena, oke, kita lihat aja ya. Kali ini kita akan membahas dua ya, antara Anthurium corong dengan Anthurium bintang kejora. Kenapa saya membahas dua jenis Anthurium yang berbeda ini sekaligus? Oke, alasannya adalah karena kedekatan ciri fisiknya mereka ya. Kalau ini dengan seperti ada hidung yang memanjang seperti ini, sementara dia lebih agak membulat. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan ini sama-sama membentuk pola segitiga ya. Oke, kita bahas dulu tentang Anthurium corong ini. Anthurium corong ini mempunyai ciri-ciri fisik sama seperti Anthurium spesies sebelum yang kita bahas, memiliki tangkai yang tegak memanjang dengan hampir berbentuk V seperti ini ya. Nah, kita perhatikan ini berbentuk V ya. Jadi hampir berbentuk V susunannya, jadi tinggi, tegak, agak menyamping, dan kalau dilihat dari segala sisi itu akan membentuk huruf V ya. Ini saya perlu perhatikan setelah saya beberapa kali mengulas tanaman spesies. Semuanya hampir rata-rata berbentuk dengan V ya. Nah, boleh dilihat selain tangkai yang panjang memanjang ya, tangkai berdiri, tegak, menyamping, memanjang, dia punya daun itu ada ceruk ke dalamnya ya, yang seperti corong ya. Kalau diperhatikan lingkaran ini seperti corong. Oleh karena itu Anthurium ini dikenal oleh para penghobi atau masyarakat atau petani sekalipun ini mengenalnya dengan nama Anthurium corong ya, karena bentuk daunnya seperti corong. Nah, adapun dia ada ciri karakteristik lagi agak memanjang seperti ini. Nah, oleh karena ini Anthurium corong ini sebetulnya mempunyai beberapa spesies yang lainnya ya, tapi lebih dikenal dengan nama-nama pewayangan lucunya. Kalau ini ada yang bilang katanya ini Anthurium corong petruk, ada lagi yang namanya Anthurium corong gareng, ada lagi yang bilangnya ya macem-macem lah ya. Jadi dia ada beberapa. Kalau petruk karena dia punya hidungnya ini lebih panjang ya, lebih panjang seperti itu. Nah, dia lebih untuk kita karakter daunnya ya, karakter daunnya itu halus, atas daun atasnya agak sedikit tebal, dan dia punya ada list. Nah, ini juga membedakan karena di Anthurium corong ini ada dua jenis list ya, pinggiran tepi daun. Ini yang berwarna kuning atau hijau muda, ada satu lagi yang berbentuk merah, makanya sempat disebut namanya Anthurium corong list merah karena dia mempunyai listnya tuh berwarna merah. Saya sempat punya dulu Anthurium corong list merah, mungkin nanti coba kita lihat lagi apakah masih ada atau memang sudah punah, saya jual mungkin ya. Nah, ini adalah ciri-ciri umum dari Anthurium corong. Nah, balik lagi, ini adalah Anthurium bintang kejora ya. Bintang kejora ini sebetulnya setahu saya punya dua versi ya. Kalau ini adalah bintang kejora yang dari Thailand, atau ini impor dari Thailand. Karena untuk bintang kejora yang saya tahu itu yang lokal ya, mereka bilangnya sih lokal. Sebetulnya bukan lokal dari Indonesia juga, mungkin sudah lama di sini. Dan biasa kalau kita membandingkan antara Thailand tuh selalu penghobi bilang tuh lokal dan Thailand ya. Sebetulnya aslinya itu bentuknya mirip seperti corong warnanya, tapi berdaun seperti ini kalau untuk yang lokal. Jadi bayangkan ini hijau seperti ini, itu yang lokal. Nah, kalau untuk yang Thailand, ini bintang kejora Thailand ya, dia itu mempunyai tangkainya masih berbentuk V ya, tapi berwarna hitam ya, berwarna hitam. Bentuk daun sama seperti segitiga tapi tidak menyerupai corong ya. Ini punya hidungnya ini tidak terlalu memanjang, jadi komposisinya hampir seperti huruf bentuk love ya, seperti ini ya. Jadi untuk love ya, daun tipis, dan tidak ada listnya ya. Jadi tidak ada istilahnya list merah, list hitam itu, atau tidak ada. Mungkinan ini adalah sudah jenis silangan ya, jenis hibrid ya, tapi sudah dikenal dengan nama bintang kejora. Karena batangnya ini hitam, ini dulu dimasukkan adalah impor. Kenapa diimpor? Karena stok di dalam negeri untuk bintang kejora yang lokal tuh habis, tapi masih ada ya. Nah, ini kenapa saya bandingkan dua ini, karena memang punya kemiripan antara satu sama lain ya. Kalau untuk bintang kejora dulu waktu booming pun harganya itu sangat jauh berbeda antara corong dengan bintang kejora ya. Bisa perbandingannya itu contoh saja, ini contoh, saya tidak membicarakan masalah harga. Contoh, kalau corong mungkin sebesar ini
sekitar dulu mungkin ya, ini mungkin bisa sebesar ini, bisa sekitar 350 ribuan, tapi untuk bintang kejora ukuran yang sama seperti ini bisa 10 kali lipatnya, alias 3,5 juta saat itu, karena saya pernah menjual, jadi tahu sekali tentang harganya pada saat itu ya. Nah, pertumbuhannya sendiri antara dataran rendah dan dataran tinggi ini mereka tidak ada masalah, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau spesies-spesies ini tidak ada masalah, mau di dataran tinggi atau dataran rendah itu sama, pertumbuhannya akan sama, bentuknya tidak berpengaruh. Tapi untuk daerah dingin biasanya kalau untuk corong ini dia daunnya akan sedikit lebih lebar ya, beda dengan yang di daerah panas, dia akan lebih sempit daunnya atau lebih kecil daunnya ya. Dan satu sama lain ini kalau diperhatikan ya, ini tidak bersinggungan ya. Beda seperti Anthurium radicans, siri atau Crystallium ya, yang hampir berdempet, ini dia nih tidak agak terlalu jauh, agak jauh ya jaraknya. Sama juga seperti ini masih berbentuk huruf loop ya. Jadi itulah Anthurium corong dan Anthurium bintang kejora. Mana yang kawan-kawan suka, terserah, silakan saja, bisa memilih yang suka yang mana. Untuk dataran tinggi rendah tidak ada masalah. Itu saja mungkin kawan-kawan pembahasan tentang antara Anthurium corong dengan Anthurium bintang kejora. Untuk kawan-kawan yang sudah like, watch, and subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan keep support untuk channel saya lebih maju ke depannya dan saya bisa lebih semangat. Dan apabila ada kawan-kawan yang punya informasi lebih daripada saya atau saran atau komentar, silakan komentar di konten bawah saya berikut ini. Terima kasih dan sampai ketemu di konten berikutnya.